Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan santai sore sambil ngopi kalau yang bisa ngopi ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mereaksi satu tanggapan dari Bang Heri Pras tentang kasus yang kali ini muncul lagi nih di kalangan Aswaja ya. Ini orangnya ya teman-teman. Perhatikan penampilannya teman-teman. Ini pelakunya ini ya. Sudah pakai tongkat, sudah berkeramat sebenarnya. Pencitraannya sudah dapat teman-teman, pakai tongkat, pakai imamah, pakai gamis. Pencitraannya sudah sangat sontoloyo hebat teman-teman. Kita bisa tahu sendiri ini penerus. Orang-orang seperti ini katanya penerus teman-teman. Penerus dari apa? Dari ajaran sekumpul. Jadi sebenarnya kan ya imamah yang dipakai di kepala, kemudian baju sama tongkat, itu semuanya kan adalah meniru Nabi ya, atau termasuk daripada sunnah-sunnah Nabi dari segi surahnya atau gambaran bagaimana berpakaiannya itu sudah meniru Nabi, bukan masalah dia itu sufi atau apa gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan orang-orang semacam ini kan katanya seperti kiai yang tadi itu, dia ini kan penerusnya guru sekumpul. Orang-orang seperti ini dikatakan sebagai penerusnya guru sekumpul. Ya, guru sekumpul itu adalah seorang ulama besar dan diakui oleh banyak ulama yang lain gitu. Kalau ada toh tiba-tiba oknum yang sering hadir di majelisnya guru sekumpul gitu, lalu kemudian bertindak asusila semacam itu yang itu jelas-jelas adalah sesuatu yang sangat nista ya, termasuk dosa besar, maka tentu saja orang semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai penerus guru sekumpul, walaupun dari sisi pakaiannya meniru guru sekumpul, kemudian sering, berkumpul di majelisnya guru sekumpul, tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan mana orang-orang yang benar-benar ikhlas mengikuti guru sekumpul, mengikuti teladan kebaikan beliau, dengan mana orang-orang yang istilahnya serigala berbulu domba gitu ya. Orang yang kelihatannya alim, kelihatannya dari segi pakaiannya mengikuti ulama, tetapi ternyata perbuatannya sangat nista. Nanti Allah akan perlihatkan itu. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa ketika ditemukan satu 2 dari pengikut guru sekumpul, lalu kita akan anggap bahwa orang contoh model begini adalah penerus guru sekumpul. Ya, menurut saya Bang Heri Pras jangan seperti itu juga ya. Dan kita lihat bulan depan pasti akan ada kasus pencabulan lagi dari Ponpes NU. Nah, di bagian ini yang saya ingin memberikan pesan untuk Bang Heri Pras ya. Jangan kita suka ketika menyampaikan prediksi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita menggunakan kata pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya sesuatu yang pasti terjadi itu adalah takdir Allah saja. Hanya Allah yang mampu untuk memastikan sesuatu itu terjadi di masa yang akan datang. Adapun manusia hanya bisa memprediksi, hanya bisa berharap-harap jika itu adalah sesuatu yang baik gitu. Dan kalau saya melihat Bang Heri Pras begitu semangat dalam mengumpulkan berita-berita pencabulan yang terjadi di oknum Aswaja atau oknum NU, seperti menunggu-nunggu berita itu akan terjadi untuk dijadikan bahan sebagai narasi menganggap bahwa kelompok ini adalah kelompok yang tidak baik gitu. Tetapi kalau menurut saya pribadi sih aib-aib semacam itu sebaiknya ditutupi ya. Sebaiknya ditutupi, jangan kita jadikan bahan untuk menarasikan kelompok ini salah gara-gara oknum berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi baik di NU, di Aswaja, itu juga kalau terjadi hal-hal semacam itu terlepas dari apa background pondok pesantrennya, kita tetap mengecam bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Jadi kita sama-sama menolak hal-hal yang semacam itu ya, Bang Heri. Saya dulu juga benci, karena ada doktrin juga untuk membenci Wahabi. Jadi saya juga membenci Wahabi dulunya. Wah, orang Wahabi itu suka poligami, melihara jenggot, celananya cingkrang, semuanya syariat. Ya, poligami syariat, celana cingkrang syariat, jenggot. Setelah saya mengkaji lagi, kenapa orang-orang Salafi ini kok sok-sokan pakai jenggot? Dipanjangin lagi. Pas saya membaca hadis-hadisnya teman-teman, ternyata ada kurang lebih 8 hadis dan sahih semua. Memerintahkan kepada para sahabat, peliharalah jenggot kalian dan rapikan kumis kalian. Dan juga ada berbagai macam keutamaan jenggot. Masalah Bang Heri Pras pernah dulu benci Wahabi. Ya itu sebenarnya kan tanyakan ke Bang Heri sendiri kenapa bisa benci Wahabi. Mungkin waktu itu karena keawamannya ketika diceritakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh teman-teman Salafi Wahabi atau mungkin tokoh-tokohnya yang dulu
ada penyimpangan-penyimpangan yang dikritik oleh para ulama, disampaikan oleh ulama di Aswaja, lalu itu membuat, Bang Heri tidak senang dengan Wahabi, kemudian dia menjadi benci kepada Wahabi, misalnya begitu. Tetapi sebenarnya kan kita tidak disuruh untuk membenci Wahabi. Kami pribadi ketika berbicara tentang Salafi Wahabi, kita hanya diberitakan beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya dari sisi akidah, misalnya kan jelas kita di situ, dalam beberapa hal itu banyak perbedaan. Nah, itu yang kita disampaikan sehingga kita menjaga diri dari paham atau akidah semacam itu, gitu. Kemudian, dari kalangan teman-teman Salafi Wahabi itu terlalu ekstrim dalam menyampaikan dakwah salafi gitu kan. Nah, ini yang membuat adanya sedikit konflik di tengah masyarakat yang membuat teman-teman Salafi Wahabi itu kurang disukai, seperti itu ya. Kalau Bang Heri waktu itu benci Wahabi, ya mungkin karena masih awam gitu ya. Nah, mungkin sekarang setelah dia memperbandingkan antara akhlaknya di Aswaja yang dia lihat, tidak sesuai dengan pikirannya, dengan akhlaknya teman-teman yang ada di Salafi, oh ternyata Bang Heri Pras lebih cenderung untuk memilih Salafi Wahabi, ya tidak masalah seperti itu. Mungkin suatu saat ketika kajian Bang Heri Pras juga semakin dalam, semakin banyak, mungkin akan berpikir juga, oh ternyata dalam kajian-kajian Aswaja itu banyak hal-hal positif, banyak hal-hal yang baik, dan banyak dari, sebagian oknumnya mungkin tidak menerapkan atau tidak mengikuti hal yang semacam itu. Jadi di setiap firqah itu barangkali ada cacatnya, ada kekurangannya, ada durinya gitu kan. Bunga yang indah saja kadang-kadang ada durinya. Tapi jangan sampai duri-duri itu menyebabkan penilaian kita terhadap bunga itu menjadi tidak indah lagi ya. Kemudian, terkait masalah kebencian Wahabi gara-gara berjenggot, mungkin bukan gara-gara berjenggot ya. Kita yang di Aswaja juga tahu hadis-hadis tentang jenggot. Hanya saja perincian para ulama menyikapi tentang hadis-hadis tentang jenggot itu bermacam-macam. Di situ juga ada ikhtilaf-ikhtilaf para ulama. Pendapat ulama itu sangat banyak dalam hal mengenai jenggot. Jadi kalau Bang Heri Peras hanya baca hadisnya saja, kemudian langsung diamalkan juga tidak masalah sebenarnya kan. Tapi kalau mau lebih mendalami lagi, coba dikaji bagaimana, apa namanya, penjelasan para ulama terkait masalah jenggot. Lalu kemudian masalah poligami. Masalah poligami ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan banyak juga di dalam hadis. Tidak ada yang menolak syariat poligami, baik itu aswaja maupun teman-teman yang, dari kalangan salafi. Hanya saja dalam, promosi, poligami atau dakwah tentang poligami ini, menurut kami teman-teman dari salafi itu, terlalu, apa istilahnya itu, berlebihan ya. Mensponsor, poligami itu. Karena dalam pemahaman Aswaja, poligami itu adalah pintu darurat gitu ya, pintu darurat. Kalau kita sudah, cukup dengan satu dan masing-masing orang itu berbeda kemampuannya gitu. Tidak hanya ketika dia disyariatkan poligami itu syariat lalu kita memaksakan diri untuk itu, padahal kemampuan tidak ada atau bahkan kita juga termasuk orang yang akan, apa namanya, membuat citra Islam itu rusak kalau melakukan poligami, maka tidak boleh berpoligami. Walaupun itu adalah, syariat Islam. Jangankan berpoligami, menikah satu kali saja, hukum asalnya memang sunnah. Tetapi ada kalanya seseorang itu diharamkan untuk menikah. Coba dibaca di kitab-kitab fikih ya. Memang hukum asalnya menikah itu adalah sunnah, sesuatu yang, bagus dilakukan untuk orang yang sudah mampu gitu ya, orang yang sudah mampu. Tapi orang yang belum mampu disuruh berpuasa bahkan. Dan ada orang-orang yang di dalam kajian fikih itu kondisi-kondisinya diharamkan untuk menikah. Ada orang yang seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Poligami itu syariat, berjenggot itu syariat. Nah, mengenai celana cingkrang gitu. Coba Bang Heri Pras, katanya kan sudah buka hadis-hadis tentang, isbal, istilahnya itu, apa namanya, berpakaian di atas mata kaki. Adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut celana? Nah, itu pertanyaan buat Bang Heri Pras. Dari mana kemudian teman-teman Salafi ini menyimpulkan bahwa bercelana di atas mata kaki itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kita tahu teman-teman salaf ini kadang-kadang tidak, istilahnya apa, jarang menerima qiyas ya.
Tapi kalau di bagian ini mengkias, padahal Rasulullah SAW itu menyebut izar. Izar itu artinya kain atau sarung lah ya, yang diangkat di atas mata kaki. Itu pun orang yang melebihkannya itu karena, kesombongan. Dan ini penjelasannya juga panjang lebar. Tidak sekadar kita buka hadis, baca terjemahannya, lalu kemudian menuduh teman-teman yang lain itu menyalahkan orang yang, bercelana di atas mata kaki atau, bersarung di atas mata kaki, seperti itu. Jadi ini apa yang Bang Heri sampaikan itu adalah sesuatu yang dikaji juga di dalam, Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja persepsi di beberapa bagian mungkin berbeda. Tentu saja tidak bisa kita bahas secara terperinci pada, momen video kali ini karena, saya hanya mengomentari dari cuplikan-cuplikan, tanggapan dari Bang Heri Pras ya. Dan perlu diketahui teman-teman, bahwa orang yang saat ini merasa kalau diri mereka itu berada di jalan kebenaran dengan faham-faham tasawuf mereka menjadi sufi katanya begini. Setiap apa-apa rujukan kepada sufi. Dan ujung-ujungnya apa? Benci kepada ulama Mekah Madinah. Mengenai ulama yang ada di kota Mekkah dan Madinah, yang pertama kota Mekkah dan Madinahnya itu adalah kotanya umat Islam, karena itu adalah tempat beribadahnya umat Islam. Jadi tidak bisa diklaim sebagai kota miliknya orang teman-teman Salafi Wahabi. Walaupun yang saat ini menguasai kota Mekkah dan Madinah itu adalah orang-orang yang berpaham Salafi Wahabi, dan ini juga termasuk takdir Allah, tentu ada hikmah di balik itu. Kemudian, apakah Aswaja membenci ulama-ulama dari kota Mekkah dan Madinah? Tentu saja tidak. Hanya saja kita katakan terdapat perbedaan pendapat. Itu saja ya, terdapat perbedaan pendapat gitu. Dan walaupun Islam itu datang dari kota, Mekkah di mana Rasulullah SAW dilahirkan di Mekkah, kemudian hijrah beliau ke Madinah, itu sehingga menjadikan kota ini kota bersejarah dan termasuk kota yang sangat mulia, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi. Tetapi mengenai keilmuan begitu ya, mengenai keilmuan, itu kan para ulama ini menyebar gitu. Setelah, terjadinya pergantian khalifah, maka pergantian, ibu kota juga berganti-ganti di dalam sejarah dan ini menjadi namanya penyebaran ilmu itu kan semakin semakin meluas gitu dan saya pikir masalah, keilmuan tidak bisa dikatakan bahwa keilmuan itu ditentukan oleh tempat. Kita meyakini kota Makkah dan Madinah itu adalah tempat yang suci. Akan tetapi mengenai keilmuan, pandangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, perbedaan para ulama itu sudah menyebar seiring dengan, berjalannya sejarah atau peradaban Islam seperti itu ya. Bang Heri Pras. Jadi jangan suka suudzon ya, jangan suka suudzon. Tidak ada ulama aswaja yang membenci ulama di, apa namanya, di Mekkah dan Madinah. Buktinya banyak kok. Ya teman-teman atau ulama-ulama Indonesia yang aswaja itu melakukan satu hubungan ya, dengan ulama-ulama yang ada di, kota Mekkah dan Madinah. Kemudian ulama, Sudais juga pernah diundang ke sini. Nah, jadi tidak ada ya yang membenci ulama-ulama Saudi. Mohon dalam menyampaikan itu agak lebih lunak gitu ya, dan jangan selalu menggunakan aib-aib yang ada di kelompok sebelah yang terjadi oleh oknum itu, karena siapa tahu, di kelompok yang kali ini ditempati atau dihuni oleh Bang Heri Peras juga, di tempat lain itu terjadi hal-hal yang sama gitu kan. Tetapi kita tidak mau gunakan itu untuk menyudutkan kelompok lain. Kita fokus saja kepada beberapa perbedaan yang dari dulu sebenarnya perbedaan yang sudah ada ya, perbedaan akidah, kemudian perbedaan dalam menyikapi sunnah dan bid'ah dan lain sebagainya ya. Itu, yang perlu untuk didiskusikan secara damai, tenang, tentram gitu. Nggak usah, terlalu nyolot-nyolot atau nyemprot-nyemprot lah, biasa-biasa saja ya. Kita menyampaikan dengan lembut atau kita menyampaikan dengan kasar, sama-sama akan sampai ke telinga orang itu. Tetapi kadang-kadang kalau kita sampaikan dengan agak lebih lembut, mungkin kita bisa pada ujungnya berbeda, tetapi kita masih tetap bersaudara. Seperti itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.